Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Syawah Hikmah, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Nah, di dalam video kali ini teman-teman sekalian, saya akan membagikan sebuah video edukasi terkait dengan pemahaman konseling bioforestik. Nah, adapun subbagian di dalam video edukasi ini, yang pertama saya akan jelaskan pengertian dari konseling bioforestik. Nah, yang kedua, biografi dari penemu atau pakar-pakar penemu dari konseling bioforestik. Yang ketiga, pribadi sehat dan tidak sehat menurut pakar dari konseling bioforestik. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan salah satu teknik dari konseling bioforestik. Nah, di sini dalam video kali ini saya akan mengambil teknik reinforcement menurut pakar Ivan Pavlov. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, yuk simak video selanjutnya. Yuk. Baik, dalam video kali ini teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan apa sih itu konseling bioforestik. Konseling behavior adalah konseling yang menekankan prinsip desensitifikasi, sistematik, impulsif, latihan asertif dan aversif, dan pengkondisian operan, dan semua menggunakan prinsip belajar dalam perubahan perilaku menurut Peter Hassett pada tahun 2017. Nah, jadi konseling bioforestik ini teman-teman sekalian, fokusnya adalah mengubah atau mengurangi tingkah laku maladaptif yang diperlihatkan oleh sebuah konselor dengan membantunya mendapatkan cara yang lebih baik dan konstruktif. Nah, itulah tadi pengertian konseling bioforestik. Nah, baik teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui apa sih itu konseling bioforestik, nah kita akan melangkah ke penemu teori dari konseling bioforestik tersebut atau teori bioforestik ini. Nah, yang pertama itu biografi dari Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925 ya, di Manjur, dan wafat pada 2 Juli pada tahun 2021 di California. Semasa hidupnya ia adalah seorang psikolog dan penggagas teori belajar sosial. Ia terkenal dengan eksperimen Bobodol, yang dimana pembelajaran bisa diperoleh dari mencontoh dari suatu tindakan. Jadi teman-teman sekalian, percobaan atau eksperimen yang dilakukan oleh Bandura ini merupakan boneka yang diletakkan pada suatu ruangan. Terus suatu ruangan tersebut diisi oleh seorang anak, dimana nantinya boneka tersebut melakukan suatu tindakan. Nah, lalu anak tersebut meniru tindakan tersebut. Nah, Albert Bandura juga ini dikenal sebagai profesor ilmu sosial psikolog di Davis Star Jordan, dan setelah 2 tahun kemudian ia menjadi ketua departemen psikolog dan tetap bekerja di Stanford menjadi profesor emeritus pada tahun 2010. Nah, yang kedua yaitu biografi penemu dari teori bioforestik ini, yakni Ivan Pavlov. Nah, Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di desa kecil Ryazan, Rusia, dan wafat pada 27 Februari 1936. Ia merupakan seorang ahli fisiologi, pemenang hadiah Nobel yang terkenal dengan eksperimen klasik pengkondisian dengan menggunakan hewan anjing. Ivan Pavlov dalam eksperimennya itu dia menguji cobakan seekor anjing yang diberikan stimulus respon, di mana Pavlov ini memberikan stimulus berupa bel. Nah, pada saat bel tersebut berbunyi, anjing tersebut pasti mengeluarkan lidahnya dan mengeluarkan air liurnya karena akan diberikan makanan. Nah, itulah dari teori bioforestik atau teori stimulus respon yang ditemukan oleh Ivan Pavlov. Nah, adapun perjalanan
karir pendidikan yang dijalani oleh Ivan Pavlov ini, ia merupakan seorang fisiologi dan seorang psikolog sebagai profesor farmakologi di Akademi Kedokteran Militer. Nah, jadi Ivan Pavlov ini merupakan suatu bapak psikologi yang berasal dari aliran bioforistik. Nah, itu tadi penjelasan dari biografi Ivan Pavlov. Nah, yang ketiga, penemu dari teori bioforistik ini yaitu Bruce Frederick Skinner atau biasa disebut dengan Bev Skinner. Bev Skinner terkenal dengan teori operant conditioning. Nah, lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna dan Pennsylvania, Amerika Serikat. Berdasarkan biografi Bev Skinner tersebut meninggal pada tahun 18 Agustus 1990 di Cambridge, Amerika Serikat. Dalam biografi Bev Skinner, bahwa Bev Skinner ini menempuh pendidikan di bidang bahasa Inggris dari Hamilton College. Setelah mendapatkan gelar sarjana, ia memutuskan untuk menjadi penulis. Namun saat itu Bev Skinner sebagai tokoh buku. Kemudian Bev Skinner tersebut mengembangkan minat dan bakatnya sehingga Skinner ini menemukan karya-karya Pavlov dan Watson melalui dari hasil bacaannya yang dilakukan oleh beliau. Nah, kemudian dari karya-karya Ivan Pavlov dan Watson, Skinner memutuskan untuk meninggalkan karirnya sebagai penjaga toko dan sebagai penulis. Nah, kemudian Bev Skinner ini melakukan sebuah uji coba atau eksperimen, di mana eksperimennya itu dikenal dengan teori operant conditioning. Nah, Ivan Pavlov juga melanjutkan pendidikannya ke pasca sarjana, di mana pasca sarjana tersebut ditempuh di Universitas Harvard. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, sangat penting kita memahami beberapa penemu dari teori bioforistik ini, karena dialah yang menemukan teori-teori belajar dari pengalaman. Nah, seperti dari Bev Skinner, dia menemukan suatu teori operant conditioning. Nah, terus dari teori Albert Bandura, dia menemukan sebuah teori belajar sosial. Dan terus dari Ivan Pavlov kita menemukan sebuah teori classical conditioning. Nah, oke teman-teman, itulah mungkin tadi penjelasan saya terkait dengan biografi atau tokoh penemu dari teori bioforistik. Nah, baik teman-teman sekalian, setelah kita mengenali konsep bioforistik melalui pengertiannya, setelah kita juga mengetahui tokoh atau biografi penemu dari teori bioforistik ini, nah kita akan melangkah untuk mengenali bagaimana sih itu pribadi sehat dan tidak sehat menurut teori bioforistik ini. Nah, dari salah satu penemu dari teori bioforistik ini Ivan Pavlov menyatakan bahwa pribadi sehat adalah individu memiliki respon kondisional yang sesuai terhadap stimulus-stimulus yang menggantungkan kesehatan mereka. Nah, jadi misalnya teman-teman sekalian, jika seseorang memiliki asosiasi yang baik antara makanan sehat dengan rasa lapar, maka mereka cenderung merespon dengan makan makanan sehat ketika merasa lapar. Respon kondisional ini, maksudnya respon kondisional yang sehat ini terbentuk melalui pembelajaran yang positif dan memungkinkan individu menjaga kesehatan fisik dan psikologis mereka. Nah, ini merupakan suatu teori Pavlov yang dikutip dari hasil riset dari Mulyadi, Lisa, dan Kamastuti pada tahun 2016.
Nah, kemudian pribadi sehat menurut Ivan Pavlov itu adalah individu yang memiliki respon kondisional yang tidak sehat sesuai atau merugikan terhadap stimulus tertentu. Nah, contohnya seseorang yang memiliki asosiasi antara makanan tidak sehat dan kenyamanan atau kesejahteraannya ya, mungkin merespon dengan mengonsumsi makanan tidak sehat secara berlebihan ketika merasa stres atau sedih. Nah, respon kondisional yang tidak sehat ini dapat mengarah pada masalah kesehatan fisik, psikologis seperti obesitas, diabetes, atau gangguan makanan. Nah, ini berasal dari hasil riset Mulyadi, Lisa, dan Kamastuti juga ya pada tahun 2016. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam perspektif Pavlovian bioheuristik, pribadi sehat tercermin dalam respon kondisional individu terhadap stimulus tertentu yang berkaitan dengan asosiasi terbentuk melalui pengalaman pembelajaran. Nah, itu mungkin suatu penjelasan terkait pribadi sehat dan tidak sehat menurut Ivan Pavlov, salah satu penemu dari teori bioheuristik. Nah, oke, baik teman-teman sekalian, kita menangkap penerapan salah satu teknik dari konseling bioheuristik itu. Jadi di sini saya mengambil sebuah teknik reinforcement. Nah, dalam konteks konseling, penerapan teknik reinforcement ini dapat mengacu pada penguatan respon atau perilaku yang dapat diinginkan melalui pembentukan kondisi mirip dengan konsep yang diperkenalkan oleh Pavlov dalam conditioning klasik. Nah, adapun tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya yang dapat kita lakukan dalam konseling bioheuristik ini, yang pertama, identifikasi tujuan konselor dan klien bekerja sama untuk mengidentifikasi perilaku atau respon yang diinginkan untuk diperkuat. Ini bisa berupa perilaku yang positif atau perubahan respon terhadap stimulus-stimulus tertentu. Nah, yang kedua, stimulus tak bersyarat. Dalam konteks konseling, ini bisa menjadi situasi atau stimulus tertentu yang menciptakan respon emosional atau perilaku yang diinginkan. Nah, misalnya jika seseorang mengalami kecemasan sosial, stimulus tak bersyarat ini bisa menjadi sebuah situasi sosial yang menimbulkan kecemasan. Nah, yang ketiga itu respon tak bersyarat. Nah, respon tak bersyarat ini adalah respon yang alami yang dipicu oleh stimulus tak bersyarat seperti kecemasan, ketegangan, dan situasi sosial. Nah, yang keempat itu pengenalan stimulus bersyarat. Nah, di dalam teknik reinforcement, dalam penerapan konseling, ini bisa berupa teknik atau strategi yang diperkenalkan untuk membantu dalam mengatasi respon tak bersyarat ini yang tidak diinginkan, misalnya teknik relaksasi atau kognitif perilaku. Nah, yang kelima, penggunaan teknik reinforcement. Konselor menggunakan teknik reinforcement ini dengan memperkenalkan stimulus bersyarat bersamaan dengan stimulus tak bersyarat ya teman-teman sekalian. Yang memicu respon tak bersyarat ini bisa dilakukan dengan memberikan penguatan positif dan penguatan negatif atau penguatan sosial saat klien menunjukkan respon yang diinginkan atau menggunakan strategi yang dapat dipelajari. Nah, yang kedelapan itu pembentukan kondisi. Nah, pembentukan kondisi ini melalui pengulangan yang konsisten dari seorang konselor atau klien dengan cara belajar untuk mengaitkan stimulus bersyarat ini dengan respon yang diinginkan. Misalnya, dengan menggunakan teknik relaksasi secara teratur sebelum menghadapi suatu sosial yang menimbulkan kecemasan klien, dapat belajar untuk merespon situasi tersebut dengan lebih tenang. Nah, 7. Respon bersyarat. Setelah pembentukan kondisi, stimulus bersyarat mulai memicu respon yang diinginkan atau perilaku yang diinginkan secara alami tanpa perlu stimulus tak bersyarat. Misalnya, konselor atau klien ini mungkin mulai merespon situasi sosial
yang menimbulkan kecemasan dari dalam dirinya. Setelah menggunakan teknik relaksasi secara teratur, konseling atau klien ini mulai tenang dan percaya diri. Teknik penerapan reinforcement di dalam konseling behavioristik ini mengacu pada penguatan respon atau perilaku yang diinginkan melalui pembentukan kondisi yang melibatkan pengenalan, stimulus bersyarat, dan penggunaan penguatan untuk memperkuat respon yang diinginkan. Nah, teman-teman sekalian, kita telah mendengar penjelasan saya terkait pengertian dari konseling behavioristik, penemu dari atau biografi penemu dari teori behavioristik. Nah, yang ketiga, pribadi sehat dan tidak sehat menurut salah satu dari penemu teori behavioristik. Dan yang terakhir itu saya memilih teknik reinforcement, yaitu salah satu teknik dari konseling behavioristik untuk saya jelaskan di video kali ini. Dan video kali ini sudah saya jelaskan terkait penggunaan dari atau tahapan-tahapan dari penerapan reinforcement di dalam konseling behavioristik. Nah, oleh karena itu, semoga teman-teman dapat mempelajari apa saya sampaikan dan dapat mengimplementasikan. Nah, saya tutup dengan mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya telah menonton video saya. Saya ucapkan atau menutup dalam video kali ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.